Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadran Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa libatillam khususun sultan Syabdul Qadir al-Jilani wa khususun ila man alafa kitab babal hadis wa khususun ila man alafa kitab tanqihal qaul wa khususun ila salafina wa salafikum min ahlina wa ahlikum sya'rullahi lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fi hadzal liqa' sanata'allam hadzal kitab tanqihal qaul fi al-bab as-sani was-salasun fi fadhili tawadhu. Keutamaan tawadhu. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu asani wasalasun utawi bab kang nomor 32 iku fi fadilati tawadhu'i ing dalem nerangaken keutamaane tawadhu. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku tawadhu sapa man lillahi krana Allah, rafa'a mongko ngangkat hu ing man sapa Allahu Allah. Wa man lan utawi sapane wong iku takabbara sombong sapa man, wa doa mongko ngrendahake hu ing man sapa Allahu Allah. Barang siapa yang bertawadhu, berendah hati, maka Allah akan mengangkat derajatnya, dan barang siapa yang bersombong, melakukan sombong, merasa sombong, wa do'ahullah, maka Allah akan merendahkannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al hadis asani fi hadzal bab, ma min adamiyyin illa wa fi ra'sihi silsilatani. Ma min adamiyyin, ora ana saking anak putri Nabi Adam, illa wa fi ra'sihi, kejaba iku tetep ing dalem sirai man adamiyin, silsilatane utawi silsilah loro utawi rantai loro. Silsilatun fis samai, yang pertama silsilatun fis sama isabiati, rantai yang ada di langit ketujuh. Wasil silatun fil ardi sabiati, yang kedua adalah rantai yang ada di bumi tingkat 7. Fa idza tawadhu'a mongko nalikane tawadhu sapa adami, rafa'a mongko ngangkat hu ing adami sapa Allahu Allah, bisil silati kelawan silsilah, kelawan rantai, ila sama isabiati maring langit tingkat 7. Wa idza tajabbara lan nalikane sombong sapa adami, wa do'a mongko merendahkan hu ing adami sapa Allah Gusti Allah, bisil silati kelawan silsilah, kelawan rantai, ilal ardi sabiati maring bumi tingkat kepitu. Nah, mamin adamiyin, tidak ada bagi anak turun Nabi Adam, berarti manusia, kecuali di kepalanya itu ada 2 rantai, yang mana satu rantai itu ada di langit yang ketujuh, dan satu rantai itu ada di langit ke-7 dari bumi, maksudnya di bawah. Nah, ketika dia itu bertawadhu, dia itu rendah hati, tidak sombong, maka Allah mengangkat rantai itu sampai ke tingkat yang ke-7, ke langit yang ke-7. Akan tetapi ketika dia sombong, ketika dia itu tidak rendah hati, merasa dirinya itu tinggi, maka Allah akan merendahkannya sampai ke tingkat 7 dari bumi. Maksudnya ya direndahkan serendah-rendahnya. Ini menjelaskan bahwasanya
rendah hati itu bisa mengangkat derajat seseorang dan sombong itu bisa merendahkan derajat seseorang. Di dalam Mafudot juga dijelaskan, ini ada di dalam Mafudot, judulnya At-Tawadhu. Tawadhu idza manil tafina sirifatan fa inna rafi al-qaumi man yatawadhu. Tawadhu idza makana qadruka aliyan fa inna tidho al-mar'i min syiyamil akli. Tawadhu, rendah hati yo, idza manilta, ketika kamu mendapatkan finnasing dalam kalangan manungsa rifatan ing martabat yang tinggi. Bertawaduklah, bersikaplah rendah hati ketika kamu mendapat martabat yang tinggi di antara manusia. Fa inna rafi'al qaumi, krana setuhune wong gedene kaum yang mulia, maksudnya iku man yatawadhu, wong sing bertawadhu. Sesungguhnya orang yang mulia di antara manusia, di antara kaum itu adalah orang yang tawadhu. Bukan orang yang ketika tinggi dia merasa besar, bukan, tapi orang ketika dia mendapatkan kemuliaan di antara manusia, dia tetap rendah hati dan tidak sombong. Lanjutan bait ini adalah tawadhu idza makana qadruka aliyan, bertawadhulah, berendah hatilah ketika kamu memiliki kedudukan yang tinggi. Fa innat tidho al-mar'i min syiyamil akli, karena sesungguhnya itidho al-mar'i, ketika orang itu bertawadhu, tawadhu itu adalah min syiyamil akli, merupakan sifat-sifatnya orang yang berakal. Bimakna ketika orang itu berakal, zul akli minal ukola, maka dia itu lebih mengutamakan rendah hati, tidak sombong, tidak merasa tinggi hati. Di dalam judul tawadhu juga yang kedua itu disebutkan, tawadhu takun kanna jemilah halinadirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'un. Tawadhu, bertawadhulah, berendah hatilah, takun kanna jemi, takun moko ono sapa sira iku kan najemi kaya dene bintang, laha kang nampak apa najem lina dirin maring wong kang ndelok, ala safahatil ma'i ing atase permukaane banyu, wa huwa lan utawi najmun iku rafi'un, tinggi. Perumpamaan orang yang tawadhu itu seperti bintang yang terlihat di atas permukaan air itu rendah, tapi sejatinya dia itu tinggi. Wala takun kadukhoni, lan ojo koyok asap, yaklu kang beterbangan munggah, opo dukhon binapsi kelawan dukhon, ila tobakotil jawi, ing atase tobakotil jawi itu kita bisa bilang angkasa, ke udara. Wa huwa lan utawi dukhon iku wadiun, rendah. Nah, ini sebagaimana diibaratkan orang yang tidak tawadhu, orang yang tidak rendah hati, berarti kan orang sombong. Itu seperti dukhon, seperti asap, yang mana dia itu naik ke atas seakan-akan dia itu tinggi di udara, dia itu naik ke atas. Pada hakikatnya dia itu akan gampang pudar ketika keterpa angin. Wa huwa wadiun, dan dia itu adalah rendah. Maka perumpamaan orang yang bertawadhu, orang yang berendah hati itu seperti bintang yang nampak di bawah, yang nampak di atas permukaan air itu rendah di bawah, tapi pada hakikatnya dia itu tinggi di langit. Tapi kalau seperti dukhon, seperti asap, seakan-akan dia itu naik, padahal dia itu sebetulnya wadiun, rendah. Maka ada dua pilihan, antara bertawadhu atau bersombong atau bertinggi hati, rendah hati atau tinggi hati. Al hadis ba'da, wa qala lan dawu sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum, nalikane ningali sapa sira kabeh, al mutawadhiina ing wong kang tawadhu, ing wong kang rendah hati, ketika kalian melihat orang yang rendah hati,
fatawadhu mongko tawadhu'a sapa sira kabeh lahum maring mutawaddiin. Wa idza ra'aitum lan nalikane ningali sapa sira kabeh al mutakabbirin ing wong kang tinggi hati utawa wong kang sombong, fatakabbaru mongko sumbungilah alaihim ing atase mutakabbirin. Ketika kalian melihat ada orang itu tawadhu, ada orang itu rendah hati, khudu, sopan, baik begitu, maka kalian bersikaplah rendah hati juga. Diimbangi, jangan ketika melihat orang yang rendah hati itu malah diunggahi, malah disumbungi, kebalik. Begitu juga ketika melihat orang yang sombong, maka sombongilah balik. Tapi dalam artian sombongilah balik ini bukan karena kita sombong, terus kita sombong itu karena kita merasa tertandingi, akhirnya kita ikut sombong. Tidak, maksudnya menyombongi orang yang sombong itu dalam artian pembelajaran bahwasanya sombong itu tidak baik, dan tentunya ini juga ada caranya. Jangan maksudnya menyombongi orang sombong tapi nggak punya ilmunya, akhirnya saling berlomba-lomba dalam kesombongan, pada akhirnya seperti itu yang tidak baik. Kalau tidak bisa ya lebih baik diam, tidak usah diladeni. Jadi ketika melihat orang yang mutawaddiin, orang yang rendah hati, banyak diam, tidak menunjukkan dirinya, tidak terlalu show up begitu, ya kita harus juga bertawadhu. Jangan dibilang orang yang bertawadhu rendah hati itu dia nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Bisa jadi dia itu memang menyembunyikan dirinya karena dia takut ketika mungkin dirinya diketahui banyak orang, maka dia akan muncul rasa sombong. Maka dari itu mereka lebih memilih untuk diam. Nah, maka hati-hati, jangan malah disepelekan, jangan diremehkan. Nah, ketika kita tahu ada orang sombong dan kita bisa menyombongi balik dengan harapan, dengan niatan untuk memberi pelajaran bagi dia supaya tidak sombong, memberi pelajaran kepada dia bahwa yang sombong itu tidak baik, maka silahkan. Tapi kalau tidak tahu ilmunya, maka lebih baik diam. Falyakul khairon aw liyasmut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tawadhu ma'al mutawaddiina. Tawadhu, bertawaduklah, berendah hatilah kalian semua. Karo sapa? Ma'al mutawaddiina, sertane wong-wong kang rendah hati. Fa innat tawaddu'a, mongko setuhune sifat tawadhu ma'al mutawaddiina, sertane wong kang padha tawadhu iku sedekah. Wa takabbaru lan sumbungono ma'al mutakabbirin, sertane wong-wong kang sombong. Fa innat takabbura, mongko setuhune sikap sifat takabur sombong ma'al mutakabbirina, sertane wong-wong kang sombong iku sedekahun, bernilai sedekah. Tawaduklah kepada orang-orang yang bertawaduk, maka nilai tawadukmu itu sedekah. Dan bersikaplah sombong terhadap orang yang sombong, artinya menyombongi orang yang sombong, maka sikap sombongmu itu kepada orang yang berlaku sombong bernilai sedekah. Tentunya tadi harus mengukur diri sendiri sebelum melakukan itu. Mengukur, banyak orang yang menyombongkan dirinya dengan beberapa hal, akan tetapi kamu punya hal yang sama tapi lebih besar dari dia. Sesekali kalau kamu kepingin menyombongi orang yang sombong, maka yang pertama harus ditata adalah niatnya. Jangan sampai menyombongi orang sombong itu dengan niatan kamu nggak mau kalah, akhirnya kamu berlomba-lomba dalam kesombongan. Tidak, tentunya niat menyombongi orang sombong itu adalah untuk pembelajaran bagi orang yang sombong itu, bukan untuk yang lain. Wa qala alaihi salatu wasalam, wa qala alaihi salatu wasalam, tih
alat tuyahi tih, alat tuyahi tih, sombong lah, alat tuyahi ing atase wong-wong sing sombong. Fa innatiyaha krana setune sombong, alat tuyahi ing atase wong-wong kang sombong iku sedekahun bernilai sedekah. Ini ada kesamaan dengan hadis yang sebelumnya bahwasanya atakabur alal mutakabbir sedekah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ra'sut tawadhu'i utawi kepalai tawadhu, maksudnya pusatnya tawadhu. Apa pusate tawadhu iku? Iku an yaptadi'a. Iku an yaptadi'a ngawiti sapa man bisalami kelawan ngucap salam alaman ing atase wong lakihi yang dijumpai minal muslimina saking wong-wong muslim fil majalis ing dalem majelis. Puncak dari tawadhu itu adalah ketika kamu masuk ke suatu majelis dan kamu mengucap salam dan kamu memulai untuk mengucap salam ke dalam majelis itu. Mengucap salam kepada siapa? Kepada orang muslimin yang ada di majelis itu. Memulai untuk mengucap salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam at-tawadhu utawi tawadhu, at-tawadhu utawi tawadhu iku ma'idus syarafi. Iku ma'idus syarafi, ma'idus syarafi itu sasaran kemuliaan. Nah, tawadhu itu mulia. Nggak ada orang tawadhu itu malah lebih rendah. Mungkin sekilas kalau orang melihat orang yang tawadhu, orang yang rendah hati itu kalau dilihat sebelah mata mungkin orang itu nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Tapi pada hakikatnya orang itu malah menyembunyikan dirinya karena dia takut ketika mungkin kebaikan dari dirinya itu diketahui orang lain, maka muncul di dalam hatinya sikap pamer, sikap sombong, sikap merasa lebih baik dari yang lain dan sebagainya. Maka orang itu lebih memilih untuk bersikap tawadhu atau rendah hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al karamu tawi kemuliaan iku at-taqwa. Takwa wasyarafu lan utawi kemuliaan iku at-tawadhu, sikap tawadhu. Wal yakinu lan utawi keyakinan iku al-ghina, kekayaan. Jadi sikap takwa, terus tawadhu, terus lagi keyakinan, ini merupakan hal-hal yang mulia, hal yang baik. Al yakinu al ghina, keyakinan itu ada kekayaan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu dzi nikmatin utawi wong saben-saben wong kang duweni kenikmatan iku mahsudun, iku mahsudun, dihasuti, diireni karo wong. Setiap orang yang memiliki kenikmatan dia akan dihasut, diireni sama orang lain. Sahibuha, ya wong sing duweni kenikmatan illa at-tawadhu, kejaba wong sing bertawadhu. Maksudnya apa? Orang yang punya kenikmatan itu akan dihasut sama orang lain kecuali orang yang tawadhu. Ketika orang yang punya kenikmatan itu bersikap tawadhu, maka dia tidak akan diireni dengan sama orang lain, tidak akan dihasut sama orang lain. Kenapa? Karena dia diam, tidak memamerkan. Tidak memamerkan. Akan tetapi ketika orang itu punya kenikmatan terus merasa tinggi hati di depan manusia yang lain, maka orang lain akan bersikap hasut, gak seneng. Nah, maka satu-satunya cara supaya tidak dihasut sama orang lain itu maka harus bersikap tawadhu, tidak pamer, tidak merasa tinggi hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam at-tawadhu utawi tawadhu iku min akhlaqil anbiya'i, setengah saking akhlake para nabi. Wat takabbur lan utawi sikap sombong, takabur, wat takabbur lan utawi sikap sombong iku min akhlaqil kufari, setengah saking akhlake wong kafir. Wal
Faro'ina lan setengah saking akhlake Fir'aun. Hadis yang sebelumnya pernah kita diskusikan, Fir'aun itu ada 3 macam itu. Jadi Fir'aun itu tidak hanya di zaman Nabi Musa. Faro'ina ini adalah akhlak orang yang sombong. Maka tawadu itu adalah min akhlakil anbiya, setengah saking akhlaki para nabi, wa takabur min akhlakil kufar, akhlaki wong kafir, wal faro'ina lan akhlake Fir'aun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku takabbaro, sikap takabur sombong sapa man, alal fuqara ing ngatasi wong fakir, wong miskin, la'ana moko bakal ngelaknat hu ing man sapa Allah Gusti Allah. Wa man takabbaro lan waman lan utawi sapane wong iku takabbaro sombong sapa man alat ulama ing ngatasé ulama. Waman lan sapane wong iku takabur sapa man alat ulama ing ngatasé ulama. Za mongko ngerendahno hu ing man sapa Allah Gusti Allah. Barang siapa yang sombong kepada orang miskin, sombong kepada orang fakir, merasa tinggi hati di depan orang miskin, maka dia akan dilaknat oleh Allah. Dan barang siapa yang sombong kepada para ulama, sombong di depan para ulama, entah mungkin dari segi keilmuannya merasa lebih alim, atau merasa lebih kaya, merasa lebih banyak hartanya dibanding para ulama, maka akhzahu, maka Allah akan merendahkannya nanti di hari kiamat. Al-babu asalis wasalasun fi fadirati sumti, wallahu alam bisawab. Nahtatim hadil jalsa bikrat alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.